Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tragedi yang sangat memilukan dan mengerikan yang terjadi kepada seorang bayi yang melibatkan kehilangan nyawanya sendiri. Hari yang seharusnya dipenuhi dengan kasih sayang, alih-alih ia disambut dengan kebahagiaan. Ia menjadi korban penyiksaan sejak pertama hari dia di rumah. Kegelapan menguasai hidupnya yang sangat singkat, meninggalkan kisah yang sangat sakit dan tragis di banyak hati orang. Tema video kali ini mungkin sangat berat dan kami mengingatkan bahwa beberapa detail mungkin mengganggu bagi beberapa orang. Menjadi orang tua adalah salah satu perjalanan hidup yang paling menarik, yang paling diantisipasi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan melihat bayi Anda untuk pertama kalinya menciptakan cinta yang intens dan tak terbayangkan seumur hidup. Setidaknya, sebagian besar orang tua merasa seperti ini saat mereka bersiap untuk menyambut bayinya ke dunia. Brianna Lopez, yang dikenal dunia sebagai Baby Brianna, tidak mengalami kegembiraan orang tua yang penuh kasih. Dia malah menjalani kehidupan horor yang singkat dengan seorang ibu dan ayah yang tidak pantas mendapatkan oksigen di dunia ini. Orang tua yang menggunakan bayi untuk hiburan mereka yang sakit dan sadis sampai tubuh mungilnya tidak tahan lagi. Lahir dari pasangan Stephanie Lopez dan Andy Walters pada tanggal 14 Februari 2002. Brianna tinggal bersama orang tuanya dan pamannya, Stephen Lopez, di sebuah rumah di Las Cruces, New Mexico. Pada tanggal 19 Juli 2002, Stephanie menelpon 911 yang menyatakan bahwa anaknya yang berusia 5 bulan telah berhenti bernafas. Dan petugas menginstruksikan Stephanie tentang cara melakukan CPR sampai para medis tiba dan membawanya ke rumah sakit. Brianna dinyatakan meninggal pada saat kedatangannya. Sementara, membawa pulang bayi yang baru lahir dari rumah sakit seringkali merupakan momen gembira yang dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan. Ini tidak terjadi pada Brianna Lopez. Begitu Brianna memasuki rumah, dia menjadi korban pelecehan yang tak terbayangkan. Brianna Lopez lahir pada tanggal 14 Februari 2002 dari pasangan Stephanie Lopez dan Andy Walter. Ketika dia meninggalkan rumah sakit, dia dipindahkan ke sebuah trailer bersama orang tuanya dan pamannya, Stephen Lopez. Dan Stephen Lopez juga tinggal di trailer kecil bersama 2 anak lainnya dan 3 orang dewasa lainnya. Itu dimulai dengan teriakan dan dikombinasikan dengan tamparan dan cubitan ketika dia akan menangis, tetapi ini dengan cepat akan meningkat. Dia akan menangis kesakitan, tetapi alih-alih membantu, Stephanie akan mengabaikannya, sementara ayah dan pamannya akan tertawa. Ketika dia muak dengan tangisan itu, Stephanie akan menggigit dan mencubitnya. Tetapi sebagian besar penyiksaan dilakukan oleh Andy dan Stephen, yang mulai memperkosa dan menyodomi Brianna ketika dia baru berusia beberapa minggu. Siksaan akhirnya berakhir bagi Brianna yang telah menahan rasa sakit. Penderitaan setiap hari dalam hidupnya yang singkat. Pada tanggal 18 Juli 2002, orang tua dan pamannya mabuk di dalam trailer. Stephanie mengklaim bahwa dia minum beberapa bir dan menuju ke tempat tidur. Pada suatu saat di malam hari, Andy dan Stephen memutuskan untuk bermain game dengan Brianna kecil di mana mereka akan melemparnya ke udara, sehingga dia akan menabrak langit-langit dan kemudian membiarkannya jatuh ke lantai. Mereka menjelaskan kepada polisi bahwa Brianna akan berteriak dan menangis selama ini, yang mana mereka hanya akan tertawa dan melanjutkannya. Dan keesokan paginya, Stephanie terbangun dan menemukan Brianna menangis, yang bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Dia juga memperhatikan luka dan memar segar, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Kemudian di pagi hari, Andy menawarkan diri untuk mengganti popoknya, dan ketika melakukannya, dia membungkus tisu bayi di sekitar jarinya dan melecehkan Brianna yang kecil yang malang. Terbukti bahwa Brianna berada di ambang kematian. Namun tidak ada yang repot-repot memanggil ambulan atau bahkan menunjukkan sedikit perhatian atau kasih sayang padanya. Dan akhirnya, ambulan dipanggil dan Stephanie mengklaim bahwa Brianna telah jatuh dari kursi tinggi. Dia dinyatakan meninggal pada pukul 11 pagi pada usia muda 5 bulan dan 5 hari. Pemeriksa medis melaporkan bahwa tubuh kecilnya penuh dengan memar dan luka yang mengindikasi pelecehan yang berkepanjangan.
Dia mengalami patah tulang rusuk, patah kaki, patah lengan, pendarahan di otak, dan laserasi vagina dan anus. Brianna disiksa setiap hari dalam hidupnya dan meninggal tanpa mengetahui cinta, perhatian, atau kasih sayang. Sersan Ed Miranda menggambarkan pelecehan seksual yang diderita Brianna sebagai aneh dan menjijikan. Andy didakwa dengan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian dan penetrasi seksual kriminal terhadap anak di bawah umur, dan kejahatan tingkat pertama. Stephanie dan Stephen didakwa dengan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian. 3 orang dewasa lainnya yang tinggal di rumah dan tidak didakwa, dan 2 anak lainnya yang tinggal di rumah itu dimasukkan ke dalam tahanan pelindungan. Tak lama kemudian, 2 anggota keluarga lainnya ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Brianna. Neneknya, Patricia Walter, dan pamannya, Robert Walters, sama-sama didakwa dengan kegagalan melaporkan pelecehan anak atau pengabaian anak, sebuah pelanggaran yang sangat berat. Uji coba dijadwalkan untuk bulan September 2003. Hakim Distrik Stephen Bickford setuju untuk memindahkan persidangan dari Kabupaten Dona Ana karena kecukupan kasus yang luas. Selama persidangan, penuntutan akan berargumen bahwa kelima orang dewasa di rumah tahu tentang pelecehan itu dan membiarkannya terjadi. Pengacara pembela bagaimanapun menyarankan bahwa klien mereka masing-masing tidak tahu bagaimana luka yang ditimbulkan pada Brianna. Dan beberapa saksi pertama yang bersaksi adalah petugas ambulan dan perawat ruang gawat darurat yang mati-matian mencoba menyelamatkan nyawa Brianna. Rekaman panggilan 911 dari Stephanie diputar, di mana dia mengatakan bahwa Brianna tidak bernapas dan bahwa dia jatuh dari tempat tidur. Operator 911 menjelaskan cara melakukan CPR dan memeriksa denyut nadi yang dijawab Stephanie dengan, "Saya tidak bisa merasakan apapun." Perawat Giovanni Machete selanjutnya menjelaskan kepada juri bagaimana ketika Brianna datang ke rumah sakit. Bekas gigitan dan memar di wajah, kepala, tubuhnya sangat luas dan sangat tidak bisa dideskripsikan. Dia mengatakan bahwa sudah terlambat untuk Brianna dan dia tidak dapat menghidupkannya kembali. Dia menjelaskan bagaimana sebelumnya Stephanie dibawa ke kantor polisi. Dia diizinkan untuk melihat tubuh Brianna. Dia mengatakan bahwa Stephanie meminta untuk menggendong Brianna dan dengan tubuhnya dipelukannya. Dia berulang kali berkata, "Saya sangat menyesal." Setelah itu, Stephanie bertanya apakah dia bisa menutupi memar Brianna dan menutupi semua kecuali mata Brianna. Detektif Ed Miranda membawa juri melalui wawancara yang dilakukan dengan paman Brianna, Stephen. Setelah penangkapannya, dia mengatakan kepada juri bahwa Stephen telah mengaku memperkosa Brianna dan melemparnya ke udara dan membiarkannya jatuh ke lantai. Dan sheriff bertanya kepada Stephen, "Apakah kamu berhubungan badan dengan bayi Brianna?" Yang mana Stephen menjawab dengan kata "ya". Ketika berbicara tentang bagaimana dia dan Andy melempar Brianna ke udara, dia berkata, "Kami hanya bermain dengannya." Kesaksian yang diikuti oleh beberapa bukti forensik. Hammer Campbell, seorang dokter gigi forensik, mengatakan bahwa 15 bekas gigitan yang tersebar di tubuh Brianna berasalkan dari setidaknya 2 orang dewasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi mereka karena mereka tidak cukup berbeda. Seorang analis laboratorium kejahatan kemudian bersaksi bahwa tes menunjukkan bahwa darah yang ditemukan di pakaian dalam Andy berasal dari Brianna. Penyelidik medis yang mengawasi Rebecca Infant bersaksi bahwa Brianna telah menderita patah tulang tengkorak, lengan, kaki, dan tulang rusuk dan bahwa dia mengalami memar yang luas di wajah, kepala, dan alat vitalnya. Setelah semua kesaksian disajikan, terserah kepada juri untuk mencapai putusan untuk kelima anggota keluarga. Kelimanya dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan. Stephen dan Andy dinyatakan bersalah atas penetrasi seksual kriminal, pelecehan anak yang mengakibatkan kematian dan tuduhan terkait lainnya. Dan Stephanie dinyatakan bersalah atas pelecehan anak yang lalai yang mengakibatkan kematian dan tuduhan pelecehan yang lebih ringan. Dia ditemukan tidak bersalah atas pelecehan anak yang disengaja. Patricia dan Robert dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan pelecehan tersebut. Gary Michael, pengacara pembela untuk Andy, mengatakan bahwa penuntutan massal adalah ketidakadilan. Andy Walter dijatuhi hukuman 63 tahun penjara dan Stephen Lopez dijatuhi hukuman 57 tahun penjara.
Stephanie Lopez hanya menerima 26 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun 2016 karena perilakunya yang sangat baik. Warga komunitas membayar peti mati, pemakaman, dan pemakaman Brianna. Mereka juga mengklaim tubuhnya seperti tidak ada orang lain. Makamnya menjadi tempat peringatan dan dihiasi dengan puluhan bunga dan mainan. Dalam akhir yang menjijikan dari kasus tragis, keluarga Brianna tidak menyetujui belas kasih oleh masyarakat dan menempatkan kandang di sekitar kuburan Brianna kecil sehingga tidak ada yang bisa menunjukkan betapa dicintainya dia, bahkan setelah kematiannya. Tidak ada foto Brianna Lopez yang masih hidup, hanya ada satu foto Brianna yang masih ada, dan itu diambil di atas lempengan kamar mayat setelah dia dibunuh. Foto itu di-photoshop untuk menghilangkan semua luka dan memarnya, dan foto itu disimpan di meja penyidik utama dalam kasus ini sebagai peringatan untuk Brianna dan apa yang harus dia lakukan. Dursi, saya ibu pertama kali. Saya memiliki seorang gadis kecil yang saat ini berusia 3 bulan. Dan kisah bayi Brianna ini, itu membuatku malu. Saya memikirkannya setiap hari. Setiap hari saya meminta Tuhan untuk membantu saya melupakan apa yang saya baca. Dan itu membuat saya semakin mencintai bayi saya. Monster-monster itu pantas dihukum mati, siapa saja.